Bab 1. Handbore. Pengeboran tanah merupakan metode untuk membuat lubang di dalam tanah hingga kedalaman tertentu guna mempelajari berbagai lapisan tanah di bawah permukaan. Alat-alat yang digunakan: pertama, auger; kedua, stangte; ketiga, tabung sampel; keempat, klem tube; kelima, gastong; keenam, kantong plastik; ketujuh, stick; kedelapan, baut. Berikut merupakan prosedurnya. Pertama, siapkan barang yang akan digunakan seperti auger, stick, klem tube, tabung sampel, gastong, baut, kantong plastik, dan stangte. Kedua, tentukan titik lokasi pengeboran dan membersihkan lokasi pengeboran dari rumput, sampah, dan batu. Ketiga, rakit komponen-komponen alat bor yang akan digunakan seperti auger, stangte, stick, dan klem tube. Keempat, tancapkan rangkaian alat bor ke titik yang telah ditentukan. Kelima, putar alat bor searah jarum jam menggunakan gastong sambil ditekan hingga mencapai kedalaman yang ditentukan. Keenam, setelah tabung sampel terisi tanah, putar alat bor tanpa ditekan, kemudian putar alat bor sambil diangkat. Ketujuh, keluarkan sampel tanah dari tabung sampel untuk mendeskripsikan jenis tanah. Kedelapan, kemudian pengeboran dilanjutkan kembali hingga kedalaman yang telah ditentukan. Sembilan, setelah mencapai kedalaman yang ditentukan, bungkus sampel tanah dan beri label, kemudian diantarkan ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kadar air. Kadar air merupakan perbandingan antara berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat tanah kering yang dinyatakan dalam bentuk persen. Alat-alat yang digunakan yaitu oven, cawan sampel, extruder, spatula, dan timbangan digital. Selanjutnya prosedur. Yang pertama, keluarkan sampel tanah dari dalam tabung sampel menggunakan alat extruder. Selanjutnya yang kedua, bersihkan cawan lalu timbang untuk mendapatkan berat cawan kosong atau W1. Selanjutnya ketiga, cawan diisi dengan sampel tanah secukupnya menggunakan spatula lalu ditimbang kembali untuk mendapatkan berat cawan plus tanah basah atau W2. Selanjutnya yang keempat, cawan yang berisi sampel tanah di oven selama kurang lebih 24 jam. Selanjutnya yang kelima, setelah di oven selama kurang lebih 24 jam, cawan yang berisi sampel tanah dikeluarkan dari oven. Selanjutnya yang keenam, cawan berisi sampel tanah kemudian ditimbang untuk mendapatkan berat cawan plus tanah kering atau W3. Bab 3. Berat volume. Berat volume tanah merupakan perbandingan antara berat butiran tanah termasuk air dan udara W dengan volume total tanah I. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu 1. Timbangan digital, kemudian yang kedua itu ring, yang ketiga jangka sorong, yang keempat spatula, dan yang kelima pelumas bervolume. Yang pertama, siapkan barang yang telah akan digunakan seperti jangka sorong, spatula, ring, pelumas, dan timbangan digital. Yang kedua, bersihkan ring yang akan digunakan agar sampel tanah yang akan digunakan tidak tercampur dengan kotoran yang ada di dalam ring. Kemudian berikan tanda ring agar jadi pembeda, serta berikan pelumas apabila diperlukan. Kemudian ukur diameter dalam ring dan tinggi ring dengan menggunakan jangka sorong, kemudian catat dari hasil pengukuran tersebut. Selanjutnya, ring ditimbang menggunakan timbangan digital, sehingga kita mendapatkan berat per tahun. Kemudian ambil sampel tanah, kemudian kita cetak dengan menggunakan ring yang telah kita timbang dengan cara ditekan hingga sampel tanah terbenam. Selanjutnya, ratakan tanah di dalam ring menggunakan spatula hingga tinggi tanah rata dengan ring tersebut. Nah, ring yang telah berisikan tanah ditimbang kembali menggunakan timbangan digital sehingga kita mendapatkan berat kedua. Bab 4. Berat jenis. Berat jenis tanah merupakan perbandingan antara berat dan suhu volume tanah dengan berat volume air pada volume yang sama dan suhu tertentu. Adapun alat-alatnya yang digunakan yaitu piknometer,
timbangan digital, saringan nomor 20, oven, termometer, palu karet, karung, kompor, wadah, dan air. Yang pertama, ambil sampel tanah dari tabung sampel secukupnya, kemudian masukkan ke dalam oven selama 24 jam. Setelah itu, 24 jam, keluarkan sampel tanah dari oven dan diamkan beberapa saat agar suhunya menyesuaikan suhu ruangan. Kemudian, timbang pikrometer kosong beserta dengan tutupnya yang sudah dibersihkan hingga kita mendapat W1. Kemudian, tumbuk sampel tanah menggunakan palu karet, lalu disaring menggunakan saringan nomor 20. Sampel yang diambil adalah sampel yang luas dari saringan nomor 20. Lalu ditimbang dengan menggunakan cawan sampel aluminium dengan berat masing-masing 20 gram. Kemudian, masukkan sampel tanah sebanyak 20 gram ke dalam pikrometer, kemudian ditimbang, sehingga kita mendapatkan berat yang kedua. Kemudian tambahkan air ke dalam pikrometer menggunakan botol semprot hingga tanah terendam. Kemudian tambahkan air lagi hingga 3/4 bagian pikrometer terisi. Kocok pikrometer secara vertikal dengan sudut 180 derajat seperti posisi jempol di mulut pikrometer, jari telunjuk dan jari tangan di bagian alas pikrometer sebanyak 60 kali atau sebanyak 1 menit. Selama 1 menit. Setelah itu, diamkan selama kurang lebih 24 jam agar tanah mencapai kejenuhan air. Kemudian masukkan pikrometer yang berisi campuran tanah dan air ke dalam wadah yang berisi air setinggi 1/2 dari tinggi wadah. Pastikan pikrometer tidak mengambang. Kemudian panaskan pikrometer di atas kompor selama 15 menit. Goyangkan pikrometer selama 5 menit sebanyak total 4 kali untuk mengeluarkan gelembung udara di dalamnya. Setelah proses pemanasan selesai, diamkan pikrometer hingga suhunya setara dengan suhu ruangan. Setelah suhu pikrometer sama dengan suhu ruangan, tambahkan air bersih ke dalam pikrometer hingga penuh agar kotoran yang berada di dalam pikrometer terbuang. Kemudian tutup pikrometer menggunakan tutupnya, lalu ditambang hingga mendapatkan W3. Kosongkan pikrometer hingga bersih dari tanah dan air yang sebelumnya. Setelah bersih, isi pikrometer dengan air bersih yang baru hingga penuh, kemudian timbang hingga kita mendapatkan berat yang keempat. Bab 5. Pengujian geser langsung. Geser tanah mengacu pada seberapa baik tanah dapat menahan gaya geser sebelum mengalami kerusakan. Faktor ini sangat krusial dalam menentukan seberapa stabil tanah tersebut dan bergantung pada besarnya sudut friksi internal yang menggambarkan kemampuan tanah saling menahan geser akibat gaya antar partikel. Alat-alat yang digunakan yaitu alat geser langsung, rake, jangka sorong, spatula, batu pori dan plat dasar, kotak geser, kemudian loading pad, beban, dan timbangan digital. Jadi langkah yang pertama yaitu siapkan barang yang telah akan digunakan seperti jangka sorong, spatula, ring, alat geser langsung, timbangan digital, kotak geser, beban geser langsung, batu pori, dan plat dasar. Yang kedua, siapkan 3 buah sampel berupa tanah yang telah dicetak menggunakan ring. Yang ketiga, timbang ketiga sampel menggunakan digital untuk mengetahui beratnya. Yang keempat, rangkai kotak geser dengan tahapan seperti plat dasar pada bagian bawah dari kotak geser, kemudian pasang batu pori lalu sampel dan tambah batu pori lagi, kemudian pasang loading pad pada bagian atasnya agar untuk mempertahankan bentuk tanah tersebut atau menghindari terjadinya deformasi tanah. Bisa kita lihat seperti video berikut. Kemudian pasang rangka pembebanan vertikal, kemudian angkat ujung lengannya agar dapat diatur ke posisi yang benar.
Kemudian isi bak menggunakan air hingga benda uji dan batu pori berendam seluruhnya. Kemudian berikan beban berdasarkan berat dari sampel. Sampel yang paling ringan diberi beban 0,5 kg. Sampel yang memiliki beban lebih besar dari sampel pertama dan lebih kecil dari sampel ketiga diberi beban 1 kg. Dan sampel yang memiliki beban paling berat diberi beban 2 kg. Kemudian putar engkol pendorong dengan arah berlawanan arah, jarum, jam, dan tanah mulai menerima beban geser. Kemudian baca dial pembaca dan dial waktu sampai mencapai beban maksimum. Selanjutnya lakukan pengujian yang sama terhadap 2 sampel tanah lainnya. Pembacaan diberhentikan apabila pembacaan dial sama sebanyak 3 kali atau nilai data menurun. Bab 6. Uji kuat tekan bebas. Uji kuat tekan bebas merupakan pengujian kuat tekan pada suatu jenis tanah untuk mendapatkan besarnya tekanan aksial dan untuk mendapatkan klasifikasi tanah berdasarkan pada konsistensi tanah pada sampel uji. Alat-alat yang digunakan: 1. Satu set mesin kuat tekan bebas. 2. Timbangan digital. 3. Jangka sorong. 4. Spatula. 5. Ring. Langkah-langkah percobaan. 1. Siapkan barang yang akan digunakan seperti jangka sorong, spatula, ring, satu set mesin kuat tekan bebas, dan timbangan digital. 2. Ukur diameter dan tinggi pada ring menggunakan jangka sorong. 3. Ambil sampel tanah dan cetak menggunakan ring silinder, lalu ratakan permukaan atas dan bawah menggunakan spatula. 4. Keluarkan sampel tanah dari ring silinder, kemudian timbang berat sampel tanah. 5. Letakkan sampel tanah di atas plat penekan dengan posisi tegak. 6. Letakkan proving ring di atas sampel tanah. 7. Atur ketinggian plat atas hingga menyentuh permukaan sampel tanah. 8. Atur dial beban pada cincin beban dan dial arloji pengukur regangan pada pembacaan 0. 9. Lakukan percobaan pembacaan dial yang sudah ditentukan. 10. Hentikan mesin apabila pembacaan 3 kali sama atau mengalami penurunan. 11. Identifikasi retakan yang terdapat pada sampel yang diuji. Bab 7. Analisis gradasi butiran. Pengujian hidrometer didasarkan pada prinsip sedimentasi butir-butir tanah dalam air. Tujuan pengujian analisis hidrometer adalah untuk mengetahui persentase butiran tanah dan susunan butiran tanah dari suatu jenis tanah yang lolos saringan nomor 200. Pengujian dilakukan menggunakan silinder pengendapan berbahan kaca dengan sampel tanah yang telah dikeringkan di oven. Alat-alat yang digunakan: hidrometer, saringan, tabung gelas ukur, botol semprot, timbangan digital, alat pengaduk suspensi, reagen, termometer, stopwatch, wadah plastik, karung, palu karet, oven, shift shaker, dan cawan aluminium. Langkah-langkah percobaan. 1. Siapkan barang yang akan digunakan seperti hidrometer, termometer, saringan, tabung gelas ukur, botol semprot, timbangan digital, karung, palu karet, alat suspensi, reagen, stopwatch, oven, shift shaker, cawan aluminium, dan wadah plastik. 2. Keluarkan sampel tanah yang telah di oven selama kurang lebih 24 jam. 3. Letakkan sampel tanah di atas karung yang telah dihamparkan, lalu tutup sampel tanah dengan cara melipatkan karung. 4. Tumbuklah sampel tanah yang telah dikarungkan menggunakan palu karet. Lalu ayak tanah yang telah dihancurkan menggunakan saringan nomor 10 dan timbanglah sampel tanah sebanyak 50 gram. 5. Masukkan sampel tanah 50 gram ke dalam wadah plastik. Rendam sampel tanah dengan 2/3 mili air yang telah dicampurkan dengan reagen sebanyak 5 gram. Lalu aduk hingga homogen, setelah itu diamkan selama kurang lebih 24 jam. 6. Setelah kurang lebih 24 jam, masukkan campuran tanah ke alat pengaduk. Kemudian aduk menggunakan pengaduk suspensi selama 15 menit. 7. Siapkan 2 tabung gelas ukur 1000 mili, 1 dan 2. Isi tabung gelas ukur 2 dengan air sebanyak 1000 mili dan reagen sebanyak 5 gram.
Pindahkan sampel tanah ke tabung gelas ukur 1, tambahkan air hingga volumenya menjadi 1000 mm3. 8. Tutup tabung gelas ukur 1 dengan tutup plastik. Guncangkan sampel tanah dengan membolak-balik vertikal ke atas dan ke bawah selama 1 menit, sehingga butir-butir tanah melayang dalam air. Gerakan membolak-balik gelas ini harus sekitar 60 kali atau selama 60 detik. Setelah diguncangkan, letakkan tabung gelas ukur 1 di atas meja dan langsung jalankan stopwatch. 9. Lakukan pembacaan hidrometer pada saat-saat T sama dengan 2, 5, 30, 60, 250, 1440 menit. Saat pembacaan, ambil hidrometer dan celupkan secara hati-hati ke dalam gelas ukur. Lepaskan hidrometer secara perlahan dan tanpa guncangan. Ketika hidrometer sudah stabil, baca skala yang ditunjukkan oleh puncak meniskus muka air. Setelah dibaca, ambil hidrometer secara hati-hati, lalu celupkan ke dalam gelas ukur 1000 ml, kemudian baca skala hidrometer. 10. Lakukan pembacaan hidrometer, kemudian amati dan catat temperatur suspensi dengan mencelupkan termometer pada masing-masing tabung gelas ukur. Setelah pembacaan hidrometer terakhir selesai dilaksanakan, tuangkan suspensi ke atas saringan nomor 200 seluruhnya. Jangan ada butiran tanah yang tertinggal. Cucilah dengan air sampai air yang mengalir di bawah saringan menjadi jernih dan tidak ada lagi butir halus yang tertahan. 11. Pindahkan butir tanah yang tertinggal di atas saringan pada cawan sampel aluminium, kemudian masukkan ke dalam oven dan keringkan selama kurang lebih 24 jam. 12. Setelah kurang lebih 24 jam, keluarkan sampel tanah lalu dinginkan, kemudian susun saringan sesuai urutan mulai dari saringan nomor 20, 40, 60, 80, 120, 200, dan siapkan alat chip shaker lalu masukkan sampel tanah ke dalam saringan teratas yang telah disusun. Kemudian hidupkan alat chip shaker selama 15 menit. Timbanglah berat cawan sampel aluminium dan setelah 15 menit, keluarkan sampel tanah yang tertahan dari masing-masing saringan lalu masukkan ke dalam cawan sampel aluminium. Kemudian timbang dan catat berat tanah kering yang diperoleh.